warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihudah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin, kakak hormati sedherek para asatidz, para alim ingkang kawula hormati lan kawula muliaken, para sepuh-sepuh, hadirin juga ada hadirat ini, hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah umroh. Amin. Sing amin tak tunang dan budal. Amin. Mantul umroh iso haji. Amin. Amin. Dan mungkin sedaya tak sampaikan dengan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan selalu diberikan barokah. Amin. Berkah umure, berkah ilmune, berkah amale, berkah rezekine, jembar rezekine, murah rezekine, keuangan rezekine, lunas utang-utangnya. Dengan ini faktor tak senang dan lunas. Amin Allahumma. Lunas cicilan-cicilannya. Terus lunas akan jelmane. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kakak keluarga waktu rapi di pagi kedai judulnya di jalan raksasa istri solihah, istri dan iman jika ibrojo 500.000 sabulan cukup. Amin. Dan istri mungkin oleh jalan yang soleh, pengertian, tanggung jawab, dan orang wajib tak dilalui ini. Amin Allahumma. Jangan dorong tak terlalu dan oleh jodoh. Mudah-mudahan sampai sapi ditambah anak putune. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mudah-mudahan PDF sama makmurnya. Amin. Sehingga otomatis ketika PDF-nya ini barokah wasif. Atau kita mondok itu ibu yang pesennya itu. Enggak pesen banyak-banyak ibunya. Ya Abdul Qadir sampai mau berangkat mondok, ibu pesen cicilan. Coba cici aja sampai sampai kianati. Nggih Bu, napa? Sampai dadi wong sing jujur, jangan sampai bohong. Jujur ora. Nanti sampai menjadi dosa. Ini dicekali kita kan dia berangkat. Jadi umur belasan tahun. Ketika berangkat masuk naik perahu, ternyata di tengah perjalanan perahunya dirampok. Niku kau wae yang itu saya duit emas, duit semuanya dihabisin. Terakhir setelah semua dirampok, anak buah ini tengok nonton Abdul Qadir Jailani. Saya Abdul Qadir Jailani waktu itu masih kecil, nggak ada jadi apa udah duit kaget, nggak ada duit sampai punya digolekin orang duit. Lalu dijahit kan dari duit mana duitnya? Sama ibu saya dijahit dibuli ini, diceruni pakaian supaya tidak gampang hilang. Itu kok wonten dilaporkan bos ya. Ketika bosnya nanya, dia anak kecil, sampai ini ngerti ya Pak Dewi itu, ngerti, sopo rampok. Lah kok sampai ditampok itu selalu rampok, kok ditampok itu duit kok ngomong duit, nggak ngerti tak jodoh tak duit. Juga ngono saja nih, gak pilih jodoh kulo. Tapi kulo badai berangkat bahwa kulo dipesen ibu saya siji dijadani siji diamanati setunggal. Napa Abdul Qadir ojo goro. Lah sampe takok duit ora duwe, lek kulo ngomong gak duwe, berarti saya sudah mengkhianati ibu saya. Terus sampai tanya gimana tak kandani gara-gara cuma ini saja hadirin. Sampai langsung jadi bos ini mau komentar. Iki anak cilik gak berdosa, ambil ibu eliku mesti mengkhianati belawak. Jadi ngerampok berapa tahun saya ngerampok, saya mengkhianati Allah Subhanahu wa taala.
di tangannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini saya ciri Pak, dari nanti Pak Ali dari ciri itu ini kira-kira tobat cuma dengan seperti itu. Bagaimana kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi seorang wali yang besar. Maka saya kepingin jadi wali Allah itu gak oleh goro. Saya goro itu paling dulu jadi wali kota. Gimana ya? Gak bisa wali Allah warnanya ya. Paling tengah-tengah wali murid lah. Sudah nggak bisa ya, nggak bisa angel kan. Sebab syaratnya itu harus jujur. Maka yang dijaga itu apa? Jujur. Begitu juga bisnis. Yang ingin kerja yang sukses jujur. Walaupun ketokannya orang itu gini Pak, tapi nanti lama-lama akan diberkahi dan menjadi besar karena barokah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh ini Pak, kalau tidak ada barokahnya percuma. Berapa banyak saya ketemu. Makanya karya itu bukan angka, tapi karya itu rasa dan jiwa. Keliru mesti ngomong soge itu angka keliru. Kenapa? Berapa banyak orang yang punya angka titik-titiknya nolnya itu sampai bilang rawas sampai 6, tapi hidupnya tetap miskin. Wah karena jiwa. Allah sih ketok ane dompet itu ada kosong, tapi jiwanya suki. Ada yang seperti itu. Makanya kaya itu adalah rasa dan jiwa. Nabi itu pernah mengatakan maftaqor manittaqor, tidak akan pernah fakir orang yang bertakwa. Kata saya maksudnya loh, kalau bagi orang yang takwa soleh tapi bukan dia duit. Berarti di sini Nabi menggambarkan kaya itu bukan kaya harta, bukan angkanya, tapi jiwanya. Ya. Kata Nabi apa? Laisal ghina an kasratil arad. Bukannya kaya itu dari banyaknya hartanya, asetnya di mana-mana. Oh, sampai nyanyi bukan kan ini. Saya ketemu berapa orang yang asetnya di mana-mana tapi mati gak digawa pokok belas. Ternyata perjuangannya selama itu ya Allah teh tapi gak kabeh anak yang bentuk mati itu mati sampai ngomong dia. Tidak, bukan itu kan ini. Laisal ghina an kasratil arad. Al-ghina mal-ghina kata Nabi, kaya itu adalah ghina nafs, jiwa yang kaya kata Rasulullah SAW. Makanya banyak Pak orang kaya tapi miskin itu kata. Wong miskin tapi miskin dia luwe akeh. Kita mau ya. Wes miskin jiwa miskin bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perlu divaksin sama penyuluh Bapak gitu masyaallah. Biar tambah kuat. Angel, ya Allah. Ada loh katanya siapa kita kan orang kaya kan mesti enak. Lama-lama tadi kok. Belum tentu. Sing enak itu jiwanya soge, duitnya ya soge. Amin Allahumma. Itu yang enak. Ya cuma kan mau nawak dulu, enak tak duit, sebenarnya jiwa soge. Itu jangan Pak ya. Kalau bisa jiwa kaya, nanti ketularan Pak. Jiwa itu soge. Kok kita dan kenapa? Karena bahagia itu pilihan, ya. Bahagia itu pilihan. Pak, awak dewi kata seneng, kata gak itu pilihan. Besok ke gak itu takdir Pak. Ya, pawaan. Jadi apa ini? Takdir pawaan. Jadi gak bisa orang masih kerja setengah mati, ya. Kalau dia tidak ditakdir soke gak soke, belum tentu. Tapi bahagia itu pilihan. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak bahagia. Ketemu. Saya ketemu satu orang. Ya nggak sebut nama di luar negeri Pak, ya orang luar negeri. Saya sudah ngajar di Malaysia. Itu pulang ngajar, Habib ikut saya naik kereta saya. Ini bahasa Melayu. Betul. Ya, pimpin. Belum belajar di Malaysia, dia pimpin anak saya belajar pimpin. Akhirnya naik mobilnya, hari minggu kalau salah ya kan, setelah kajian masuk. Oh my Pak. Mau masuk rumahnya itu pagarnya pakai remote. Mobilnya Audi yang paling baru. Kalau nggak tahu Pak Audi di Indonesia, Pak Audinya di sana. Terus di rumahnya itu nggak bisa tes ini mobil dewi. Kalau motor ini, rumahnya full AC namanya dua pom bensin, loro, dua petrol siji, dua toko sepatu, dua semuanya. Rumahnya kejajaran. Selesai. Ngomong kan? Dengan di mobil. Sambil terlihat wajah yang susah mengingatkan lagi. Nanti doakan saya pasal aku, pasal rezeki saya macam tu tak baik, Habib mohon. Habib doakan saya rezeki saya ini sempurna.
sempit nggak baik, sempit mana cari? Ini nggak keliru apa ini? Lalu ini kalau masih kontrak, kadang waktu yang bayar itu pak kalau sih bayar. Iki mau ngomaya, kan curhatkan suruh saya ngomaya si kontrak ini tak kuat, akhirnya mau jadi. Ternyata berarti nggak kafe wong surga itu bahagia. Ada orang surga itu tekan yang ini, padahal kan tapi coy. Nah ini duit yo kan setiap hari masuk itu bensin loro rame-rame bisa. Di bensinnya ada McDonald's-nya bisa. Duit kurang apa punya semuanya. Tapi ngomong rezekinya masih sempit. Berarti apa? Jiwanya yang belum kaya. Gak enak jiwa gak surga itu pak. Jiwa gak surga itu gak enak. Nah, pokoknya yang jiwa yang miskin gak duwe bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih susah tok sebenarnya. Maka enggak. Terus gimana? Makanya jangan kepingin sukses, kepingin berhasil terus borong sudah yang enggak ada artinya. Segala yang dibangun dengan kejujuran hasilnya pasti baik, Pak. Kemudian yang kedua lisannya dicontoh dari apa? Riba, ngerasani wong. Jadi rasa ini kalau selain Ramadan itu haram. Di bulan Ramadan bukan hanya haram, menghabiskan pahalanya puasa. Kok aman-aman, kok rasa-rasa, entek bahaya. Makanya yang biasa rasa-rasa, ya, kosong baik-baik, ya. Kok mari yoyo? Supaya tetap sekali libur tetap libur ya. Di Ramadan berani hati-hati kadang-kadang ya. Yang ibu-ibu bapaknya lagi belanja ya. Kadang-kadang nak belanja itu oh no esnya lagi. Sampai nggak tahu kata salah. Kalau kok Bu Sintil nggak bayar PK kalau setelah padahal kendalanya bawa ganti. Artinya ya Allah, kalau ketemu terus di bumi masih udah terkoyak ya Allah bergajian mesti ganti lo kok sampai yang PKK utangnya aku udah nggak tahu lah yang jauh. Akhirnya dari situ poso aku gak ngerasa ini masih cocok. Itu apa itu? Habis tek rasa tek sudah. Maka dijaga jangan sampai rasa. Tidak, gimana? Iya tidak boleh sudah. Sampai sing oleh rasa itu di situ. Tapi ya pun masalah Rasulullah. Siapa itu? Rasanya Abdullah Abdul. Rasulullah. Tapi ya nggak boleh saya ngomong alasannya ngomong. Karena saya pengen nggak seneng ngomong dulu aku gara-gara aku juga seneng banget. Tapi ngomong khusus kok gara-gara dulu itu banyak. Tapi ngomong, pulang masuk neraka. Kakek rasanya Abdullah Abdul tidak enak banget. Maka maafkan dan sebagaimana itu juga panjenengan kalau ngomong rasanya itu kurang jadi tak mengurangi. Kenapa? Karena dirasa itu tidak akan mengurangi panjenengan. Wong itu lek api yo ketok api lek elek yo ketok elek. Becik kedetek Allah. Mau ditutupi bagaimana akan kelihatan. Mau api yo tutupi pura elek tetap ketok api. Pura-pura api wong elek yo ketok elek. Ada yang bisa ditutupi ya. Maka seseorang nanti jangan bingung hidup ini dengan kacamatanya orang. Kayaknya juga ngomong, kayaknya namanya nyocok. Oleh itu karena Allah saja selesai sudah. Yang penting Allah itu aku gak salah, terus jalan selesai. Mau orang ngomong aku ini, ngomong terserah, ya terserah. Yang penting ngomong sebulan no, kecuali ada utang untuk bayar. Utang tak bayar. Berutang yang mau berkurang ini kan. Ya kurang orang tapi bayar terus ya. Ini kan yang dijaga riba bisa menghabiskan daripada pahala puasa. Wa kadzalika al-khawdu fi ma la yahilu lahu. Dilarang untuk apa? Al-khawdu fi ma la yahli. Tidak boleh berbicara apa yang tidak ada manfaatnya. Makanya tandanya orang iman itu tandanya orang iman. Itu kalau bicara baik, Pak. Nanti gak nyakiti hati orang. Gak melarang mati ini, mulai ngomong api. Ya, kalau nggak bisa mau bagus diam. Tahu ini kan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik. Lek ngomong sing api, lek gak bisa ngomong api, auliyasmut menang. Selesai. Jangan sampai lidah kita ini menjadi penyebab pertikaian dan lain-lain hal ini yang dimuliakan Allah.
Makanya orang yang pintar menjaga lisan di usul bonekuan dikahani swastone Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana men? Disibukkan bulan Ramadan ini wau dengan banyak berpikir hari. Kemudian beliau menyebut juga karena tak sebut lagi sih mbak tahu seperti wa kadzalika yahfazu aina. Kalau puasa itu harus menjaga matanya, dijaga matanya anil nawali ila ma la yahillu lahu. Dijaga jangan sampai melihat yang tidak halal, ya. Mulai sampai sore, kalau ternyata ngabuburit nonton hotel Nayamul, ya, hotel Nayamul, ya biar entek pak, gitu. Makanya kalau di Hadramut sih gampang, ya. Hadramut yang tidak di Hadramut kalau di Yaman itu pak, insya Allah makanya mau di Indonesia ini cepat dan diwakili. Kalau bisa menjaga tuwok karena di sini nggak seperti di sana tidak ada godaan, ya. Kalau denanya itu nggak ketok pak ekonomi. Karena orang di Yaman sana melakukan kadang-kadang sampai beda begitu mulai tak bisa pak. Kita mundur atau maju ini. Ini tutupannya ini tadi tidak ada yang belas, jadi tidak. Dan pada ujiannya tidak terlalu sulit sendiri ini ujiannya. Maka yang bisa menjaga justru itu ya ajuki ala qadri nasabik. Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan kesulitan. Semakin sulit seseorang, maka di sana akan semakin besar pahalanya. Maka ini hadirin dijaga matanya dari yang haram ini. Terus wa utunahu dari pendengarannya juga dijaga, ya. Untuk mengambil istimahu fima la yahillu lahu. Ojo sampai ngerungokno sing gak halal. Apa baik? Misalnya alhamdulillah Ramadan walaupun kula hadir majelis majelis ngobrol ya ngerumpi, alhamdulillah saya iso ndokol lisan kula gak melu ngrasani. Tapi nek ngrungokno tok ya ojo ya. Dan dalam orang asali gak melok-melok menentok loh, jam menentok. Ngrungokno tok ya ojo sama. Maka gimana caranya? Tak kasih cara Pak, untuk mengalihkan ngerasanya. Jadi kalau ngerasanya itu, ya, misalnya menceritakan, aku dingin ini. Pak Jota pada buboni, saya ambil kopi, kopi, tambah tahu ngerasanya ada kopi enggak, alihkan gimana? Nanti ngomong Pak Dwi, Pak Dwi atau Pak Budi misalkan contoh ya. Ada namanya Pak Budi, nonton, kata kau. Misalkan kalau Pak Budi, apa ngomong gini? Saya ngomong Pak Budi sama oleh, apa? Sama itu sepeda di kau pagi jadi sama ini. Waktu mau dibawa pakai atau sepeda. Saya tahu ada Pak Budi, saya sepeda sama itu kan ini loh. Ini murah ya. Saya tahu ada Pak Budi, enggak. Aku nonton sepeda ini alihkan. Insya Allah saya diomongin berarti Pak berarti orang ini gak bisa diajak rasa alihkan selalu. Jadi kan pandai mengalihkan orang-orang yang rasa, alihkan. Ojo ditutup no. Ojo tahu rasa ini, tuh hati bahasanya ayo wes. Wah, tuh ya. Masalahnya ngobek-ngobek dilatih mati. Memang rasanya itu rasanya nikmat. Gila kopi. Kenapa? Karena memang setan ini menerima mantu ketika rasa. Kalau weko lek rasa-rasa iki loh. Tapi hati-hati dosanya itu gampang hati. Kalau kita dosa sama Allah, itu jalur di sepuluh selesai. Tapi kalau dosa sama orang, waduh kalau tenda kan betul dicak kiri mana? Kalau seorang urusan wong ini apa? Rasa-rasa. Kan kalau dicak kiri mana? Ono wong ini, lah sih dirasanya wah itu yo nopo kan bener buat aja ini. Maka orang yang dikahani suatu oleh Allah yang cepat masuknya siapa? Orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Kemudian yang selanjutnya sebelum saya tutup hadirin, jogo namanya wa kadzalika yahfadhu badnahu, dijogo perutnya. Puasa dijaga perutnya. Apa? An-tanawulil haram, ya. Untuk tidak memakan atau meminum yang haram wa syubhat dan syubhat. Dijogo, Pak. Lah haram ini ada yang zatnya haram, ada yang sebabnya. Apa yang haram zatnya? Babi, namanya segawon, apa segawon itu? Bubuk, asu, ini haram. Ada
hati-hati ya. Hati-hati loh kan. Kalau di Indonesia insya Allah aman, insya Allah betul aman lah, aman lah kalau di ya. Karena jelas kalau di Orang babi boleh bersate, babi sari, babi dedian, uang semua. Dapat tulisannya jelas. Hati-hati yang nggak ada tulisannya. Waktu itu ada nasi goreng sebelahnya umur gitu. Tak sempat ada 100. Iwari babi ini tak ngomong. Oh murah, memang butik kos. Orang dan kami ini anak-anak kuliah semua dikasih barang halal kafe. Tak sempat. Nah saya laporkan ke NU. Gimana? Bukan ini kalau saya di dia. Saya ingat saya di rumah. Rumah begitu ini atau apa tapi sudah saya kira belum ayatnya betul alhamdulillah. Lo kalau jualan babi tulis sono babi. Jangan karena cuma saya makan Islam nggak boleh sih babi. Kalau di luar negeri Pak, orang saya sama anak saya, semua balik orang tulisannya nggak babi, pok tulisannya PORK, pok ham ya, atau pok ham bagun ya, bagun BACON. Gue kan tahu apa itu babi. Hati-hati yang makan. Nama saya ini apa Pak? Tawaran anakku. Pokoknya tulisannya pok itu babi, menurut hati-hati ya. Pok babi, ham babi. Itu kan bahasa Inggrisnya babi itu kan ham. Pok ya babi, bodoh babi haram, anjing haram ya. Sate B2, sate guguk dan lain-lain itu haram banget ini. Ada yang kalau di Solo ada yang sate guguk dan sate jamu ya. Bahasanya di Solo di sini tidak ada. Itu haram. Dia dikawal saya Pak. Hati-hati. Itu yang haramnya secara zatnya. Ada lagi saya ke Bali pernah di Bali. Saya tanya supirnya orang sana. Mas, di sini Bali orang-orang suka babi ya? Ya kalau babi kami yang biasa saja, nggak terlalu. Sebentar dulu. Oh berarti sudah mulai tidak suka ya, tidak terlalu ya biasa. Tapi kami lebih suka daging anjing. Waduh bodoh ya. Daging dia, apalagi anjing yang ditabrak mobil, waduh bodoh. Ternyata ya bodoh ini ada. Ini harus dijaga. Tapi yang itu insya Allah tidak dijaga. Hati-hati Pak. Kadang-kadang kalau di Malang ya ada soto babi di etam pasar namanya piknik. Apa begitu ya? Ya saya sering pakai di depan mobil. Ini kadang-kadang itu uang tak hubungan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, yang belum ada bakso, belum ada kayak jadinya bakso. Innalillahi. Hati-hati. Makanya hati-hati kalau makan itu dijaga, terutama bulan Ramadan emang. Dan dijaga juga ada lagi haramnya itu bukan zatnya tapi sebabnya Pak. Sego pecel itu halal atau halal sih? Halal. Tapi oleh itu bahasa itu kok duit hasilnya tau ya haram. Nombori nomor selawe Pak sore. Nanggung bulan dimatin tanggal 25 itu nombori cepat tuh selamatan tunggu pecel innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haram semuanya. Tidak boleh ya. Jangan kasih makan anak-anak kita, keluarga kita dengan haram. Sesuatu Pak Dewi Pak itu hari apa makan? Karena jadi man akal haram asal jawabi urusan apa? Siapa yang makan haram maka nanti dirinya itu akan bermaksiat. Mau tidak mau? Kafir saja maksiat. Karena bagus mudah-mudahan menjadi menambahkan kesejahteraan untuk orang-orang tim suksesnya. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah musolahnya baru ya. Dia tak tahu mungkin. Mudah-mudahan insya Allah semangatnya juga semangat yang baru. Amin. Setelah corona berapa tahun? Kan 3 tahun ya. 3 tahun vakum. Alhamdulillah. Ternyata segala sesuatu kalau dilakukan istiqomah itu yang balik mari alhamdulillah. Maka mudah-mudahan keberkahan selalu Allah berikan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat Allah yang mulia. Dawuh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, beliau ketika menyebutkan tentang Rasul, beliau mengatakan ini adabun, bagi orang yang berpuasa itu ada adab-adab, ada etika-etika layak siyamu illa biha, yang tidak sempurna puasa seseorang kalau tidak ada adab-adab di dalam puasa tersebut. Jadi beliau menyebutkan yang pertama kali dari rangkumannya itu famin ahammiha, langsung yang paling penting kata beliau, yang paling penting, yang terpenting bagi orang puasa an yahfadha lisanahu,
Wong sing poso niku kudu jaga lisannya, ya. Kenapa lisan? Karena lisan yang paling lisan itu lidahnya. Nanti ditangani ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alaina. Yang paling jenengan takuti dari kami umat ini apa ya Rasulullah? Apakah tangan dan bokemloro? Tidak. Apakah kakinya umat ini? Tidak. Kaki reganya Pak Taibur Yusuf? Bukan. Apakah gigitan daripada giginya? Kalau dibuat menggigit bisa menggoyang? Enggak. Nabi memegang lidahnya. Ada kata Rasulullah. Saya tak ada itu kalau umatku cuma ini kata Rasulullah SAW. Karena tukaran itu gak jarang. Tukaran karena tangan itu jarang, ya. Tukaran karena kaki itu juga jarang. Yang paling banyak tukaran itu bertengkar persoalan problem itu gara-gara lisan nanti. Maka orang yang berpuasa dia harus menjaga lisannya. Dari apa? Anil kadhib. Yang pertama dari bohong. Bohong itu gak oleh. Bohong itu walaupun gak Ramadan itu sudah haram, tapi Ramadan itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Entah pahalanya puasa. Contoh misalkan di rumah aja, misalnya untuk bacanya, atau lagi ada kerja sambilan makan alat. Oh my god, ini ditawar orang MK, saya lagi, saya sampai top, baru kata saya nama, itu namanya dan cuma biar laku sampai goro. Ini ditawar orang ini, tawar, pindah sih nama limo, tak tiga mungkin segini sampai yang padahal tidak ada yang nawar sama sekali. Iku lek payu kalau kan hilang aja. Tapi kadang-kadang ono sih pinter yang mondok itu pinter. Ada budal kerja, bojone kono awal, bu awan bu. Mas, para sampai tak tawar dulu ya orang ya. Katanya kok, mari nama ngomong, ini gimana isu ditawar dulu, katanya kok. Kalau bojone dulu, ini apa maksudnya? Ya, ada yang seperti itu. Yang penting tidak boleh bohong sama sekali. Jangan caranya. Ada lagi, kenapa? Karena kalau bohong, penjual ataupun pembeli itu akan dihapus keberkahan. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menyebut tentang wal bai'an, contohnya orang yang dagang penjual atau pembeli, idza kadzaba, kalau dia berdusta di dalam jualannya, ditutup. Sing tumbas yo boro bisa misalnya. Gimana tumbas boro itu? Kamu duit plus. Karena itu kayaknya duit plus padahal duitnya banyak, tapi ngomongnya tak duit jadi kayak murah. Itu apa itu? Kata gitu. Tidak boleh sudah. Pokoknya tidak ada kebohongan di antara kita. Jadi harus jujur nih kok. Kepingin sukses jujur. Kepingin senang jujur. Jujur ini resep untuk seseorang mendapat bahagia dunia akhirat dan jujur. Tapi dari sekolah kebetulan ini masih bagi 5M. Muhikat lahuma fi bainima, akan dihapus keberkahan di dalam jual belinya. Sallallahu alaihi wasallam. Wonten meneh boros ketokane biasa, dianggap biasa. Apa? Ibu-ibu punya anaknya nyekel HP ibu tiba-tiba telepon Bu Siti. Bu, telepon Bu Siti, parah ibu tilam, ya nama. Nama itu, parah ibu turun. Ada bolong di padahal tak turun dia. Ngomong parah dulu. Niki secara gak langsung ini bohong. Secara gak langsung ngajari anaknya untuk bohong. Makanya untuk salah. No, kalau anaknya berbohong karena orang tuanya sering ngajari anaknya berbohong. Semana itu telepon, anaknya dibawa ini. Pak Budi, Pak, orang telepon Pak, tahu mungkin. Pak, bapak kita orang di oma, mau tanya. Padahal bapaknya orang di oma, ini bohong. Itu posonya gak dapat pahala. Entah pahalanya. Mek oleh Allah, luwe kali ngelakon. Covid berarti gak mau ngomong, ya gak oleh. Tetap harus puasa, tapi tetap puasanya gak dapat apa-apa. Kalau dengan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang berpuasa itu tidak dapat pahala, cuma dapat lapar dan haus saja. Wong pindah di waliullah itu syaratnya apa? Jujur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sak dunya sak dunya karena makanan halal itu. Dan dikatakan oleh Muhammad SAW, kullu lahmin nabata min haramin fanaru awlabi.
setiap orang yang dagingnya tumbuh dari tanah haram, ramai haram, daging itu bukan haram. Ya, apa kata Nabi? Daging itu kata Rasulullah, "Naru aulabi," tempatnya adalah di neraka. Alhamdulillah min. Ini di antara adab-adab puasa yang paling penting yang saya sebutkan, ini yang paling penting Pak. Terus selanjutnya itu banyak yang sunnah, ini yang paling yang harus kita jaga supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah yang selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mungkin panjang setelah ini kita terusakan yang ingin diselamatkan sebagai para haram, diselamatkan dari perbuatan haram, selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pribadi yang sukses dan bahagia di dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Maka terika sakit berlaku melalui wonten salat fatih di para putri agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ij'al khayra umrina akhirahu wa khayra amalina khatimahu wa khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena beliau sudah saya